Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan di sini kami akan mendiskusikan mengenai keberagaman makanan daerah sebagai wujud dari Bhinneka Tunggal Ika. Dan kali ini sebelumnya perkenalkan, saya Samuel Adiftian YSGL, NIM 47 2024 045 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Gizi. Saya Dialova Agrista Alexandria, NIM saya 47 2024 003 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Gizi. Aku Novia Diana dengan NIM 29 2024 015 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Saya Gifli Bralabriantologi, NIM 71 2024 006 dari Fakultas Teologi Prodi Ilmu Teologi. Saya Brian Lapis Cakut, NIM 71 2024 019 dari Fakultas Teologi Prodi Teologi. Baik, tapi sebelum kita mulai dari diskusi kali ini, mungkin ada yang perlu kita ketahui bahwa Indonesia itu dikenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan budaya. Ini bisa menjadi kalau bicara mengenai Bhinneka Tunggal Ika, mungkin yang pertama kali terlintas itu keberagaman suku, agama, atau bahasa di Indonesia. Namun sebenarnya ada semangat yang berbeda-beda, tetapi satu itu juga mempunyai rasa yang kuat di meja makan. Ya, tentunya makanan, sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat dalam maknanya. Di Indonesia sendiri, di setiap daerah mempunyai makanan khas yang unik. Misal dari Minangkabau itu ada rendang, lalu yang terkenal juga ada gudeg dari Yogyakarta dan lainnya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai makanan di daerah kami masing-masing. Apakah ada yang khas kami lah dari daerah kami masing-masing tersebut. Nah, karena terkadang keberagaman itu justru yang memperkaya kita, memperkuat kita, kita bisa menikmati perbedaan. Dan kali ini kami mulai membahas mungkin dimulai dari saya ya. Daerah saya dari Pati di Jawa Tengah, masih Jawa Tengah. Itu di daerah saya ini lumayan banyak makanan khasnya, seperti mungkin ada yang berasal dari ikan-ikanan, daging, atau bahkan seperti tempe tahu itu juga ada, atau mungkin jajanan. Tapi yang terkenal itu namanya ini bukan apa? Gandul. Ya, gandul dari Pati. Itu gandul itu seperti makanan apa ya, semur kayak gimana ya? Bersantan lah gitu ya. Ini kayak semur ada santan, tapi itu pakai daging sapi gitu. Jadi potongan dagingnya yang berbeda-beda gitu sih. Buat lauknya. Ya, untuk lauknya di situ. Di itu juga makanannya kayak dilapis daun pisang. Ya. Kayak pepes. Enggak, ini berkuah. Berkuah. Apa ya, kayak kuahnya ini bersantan, ada kecapnya. Enggak. Semur tahu kental, nggak? kental. Iya, kental. Ya. Kalau aku sih nyebutnya seperti semur gitu sih. Tapi nggak selalu daging sih, karena kan ada orang yang nggak suka, itu mungkin bisa pakai telur atau gimana. Pernah makan gultik nggak? Ya kayak gitu. Tempatku juga itu kan sama si Samuel ini dari Pati. Nah itu banyak banget makanan yang beragam, nggak harus kayak daging-dagingan. Apalagi tempatku kan di pinggir pantai, jadi banyak khas makanan. Ada yang namanya kepala manyung, itu biasanya olahnya di kayak kuning. Santan juga di bumbu kuning. Kalau tempatmu ada apa? Kalau aku di Boyolali biasanya tuh susu sapi kan. Ada juga abon sapi. Udah sih. Apalagi ada lagi? Nggak ada.
Biasanya kalau susu itu dibuatnya, maksudnya kayak diolahnya jadi apa aja gitu, nggak ada. Jadi tahu susu bisa. Jadi tahu susu. Apalagi? Keju. Keju. Keju ya kan. Bisa. Yogurt. Kalau dari tempatku itu kan aku tinggal di Nusa Tenggara Timur. Nah itu terkenalnya yang paling terkenal tuh jagung. Jagung tuh menjadi kayak di tempat-tempat di desa itu masih menjadi makanan pokoknya. Jadi ada satu makanan yang terkenal itu makanan khas jagung bose. Pernah dengar jagung bose? Pernah. Emang Pernah. itu kayak campuran jagung, ada kacang hijau, ada jagung pulut. Jagung apa? Pulut. Itu kayak mirip jagung yang manis, yang warna kuning. Tapi dia nggak manis. Dia yang warna putih biasa. Oh, tahu. Iya. Terus sama itu ada kalau dimasak itu pakai santan pakai santan juga. Terus paling enak itu kalau makan dengan ikan kering yang dibuat sambal, ikan yang kecil. Berarti tahu. makannya itu sama jagungnya. Iya. Jagungnya itu kayak nasinya itu. Oh, jadi makanan pokok gitu ya. Iya. Di tempatku makanan yang lumayan terkenal itu kan di Kalimantan Barat itu olahan durian namanya tempoyak. Pernah dengar aku. Ya, tempoyak tuh cara buatnya gampang. Siapkan aja durian, kupas duriannya, terus diaduk, kemudian campurkan dengan sedikit garam, 1-2 sendok cukup. Kemudian masuk dalam toples, masukkan toples dalam kulkas, 2-3 hari selesai lah. Tempoyak ini bisa jadi banyak olahan, bisa dimakan langsung, mau campur ikan, mau campur masakan apapun bisa jalan lah, karena rasanya gurih, enak itu. Itu kayak difermentasi gitu ya? Apa gimana? Ya kayak gitu sih, tapi didiamkan aja sebenarnya. Masih ada bau khasnya. Bau khas durian masih sangat menyengat. Itu kayak difermentasi. Jadi ditaruh di lemari ya sebenarnya. Ya di kulkas. Oh, di kulkas, nggak di suhu ruang. Enggak. Di kulkas lebih cepat. Kalau suhu ruangan agak lama, masih nunggu semingguan. Difermentasi 1 minggu. Iya, kalau di suhu ruangan iya. Tapi kalau di kulkas kan 1-2 hari jadilah. Oh, lebih cepat di kulkas ya? Lebih cepat di kulkas. Jadi itu dimasak gabung sama ikan sama lain-lain. Iya, kalau ikan udah masak, kalau tinggal kayak jadikan sambal pakai itu. Sambal. Oh, buat cocolan gitu. Buat cocol bisa, mau kau makan langsung juga bisa. Mau masukkan dalam apa itu ya, sayur-sayur juga bisa. Dia ada asamnya nggak? Enggak, kok rasa durian. Tetap. Tetap durian. Durian. Tapi suka. Aku enggak. Seru kan teman-teman, lewat makanan aja kita bisa belajar mengenal. Dari ini juga saling menghargai dan pada akhirnya kita saling menyatu di situ. Seperti makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini sendiri berbeda-beda tapi tetap satu. Sekian dari sharing-sharing pada hari ini buat tugas kelompok 3. Apa ngomongnya, Mas? Terima kasih. Terima kasih. Dah.